Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Di sini kita dari kelompok KKN Universitas Idar akan memberikan sosialisasi mengenai e-commerce. E-commerce tersendiri itu sekarang banyak digunakan oleh masyarakat luas di Indonesia, dikarenakan di Indonesia sendiri kita lagi ada COVID-19 yang membuat masyarakat Indonesia sendiri beralih ke situs jual beli online. Berikut materi mengenai e-commerce. Di sini kita akan menjelaskan mengenai yang pertama, pengertian e-commerce, yang kedua aspek teknis dan non-teknis, yang ketiga konsep e-commerce, dan yang keempat e-commerce dan wajah baru e-commerce. Slide selanjutnya. E-commerce tersendiri menggunakan teknologi informatika dalam menjalankan perdagangan elektronik. Kemudian untuk pengertian e-commerce tersendiri itu proses pembelian, penjualan produk, jasa dan informasi yang dilakukan secara elektronik dengan melibatkan transfer dan dana elektronik, sistem manajemen inventory otomatis dan sistem pengumpulan data otomatis yang memanfaatkan jaringan internet komputer. Kemudian aspek teknis dan non-teknis implementasi e-commerce. Yang pertama aspek teknis tersebut yaitu aspek reliabilitas teknologi elektronik sebagai inti serta piranti pendukungnya dalam hubungannya sebagai media niaga. Aspek teknis meliputi komponen-komponen perangkat keras dan perangkat lunak yang membangun. Yang pertama itu situs web. Itu merupakan sebuah sistem komputer yang bertindak sebagai server bagi transaksi bisnis yang dilengkapi sistem basis data untuk data warehouse. Kemudian yang kedua itu jaringan komunikasi data atau jaringan komputer atau internet sebagai media lalu lintas data antara klien atau pembeli dan server situs web tersebut. Kemudian yang ketiga itu protokol komunikasi data berupa kumpulan aturan komunikasi data yang mengendalikan pertukaran atau pengiriman atau penerimaan data. Kemudian yang terakhir itu antarmuka pemakai atau user interface. Pada sisi pengguna, sistem komputer klien harus dilengkapi dengan perangkat lunak browser untuk mengakses data atau informasi pada situs web, misalnya itu Firefox atau Google Chrome. Kemudian untuk aspek non-teknisnya itu merupakan aspek yang berkaitan dengan implikasi yang terlahir dari pengaplikasian teknologi elektronik dalam dunia perdagangan. Beberapa aspek yang penting untuk diperhatikan sebagai berikut. Yang pertama itu aspek hukumnya. Hukum yang mengatur proses bisnis pada e-commerce untuk melindungi hak pembeli dan perusahaan penjual, misalnya untuk menyatakan bahwa suatu transaksi dinyatakan sah atau tidaknya. Kemudian yang kedua itu aspek etika elektronik. Kode etika yang harus ditaati oleh perusahaan dalam kaitan dengan hubungan antar perusahaan elektronik ataupun antara perusahaan dengan pelanggan. Misalnya itu tentang kerahasiaan identitas pelanggan. Kemudian tuh ada aspek ekonomi global yang digunakan sebagai landasan yang berlaku universal di semua negara bagi pelaku e-commerce. Kemudian ada konsep-konsep dalam e-commerce. Yang pertama itu konsep business to business, yang transaksi secara elektronik antara entitas atau objek bisnis yang satu ke objek yang lainnya. Kemudian ada konsep business to customer, mempunyai karakteristik terbuka untuk umum di mana informasi disebarkan ke umum. Kemudian yang terakhir itu ada konsep customer to customer yang merupakan sistem transaksi dan komunikasi antar perorangan. Kemudian itu ada e-commerce dan wajah baru e-commerce. Itu merupakan pembelian dan penjualan jasa dan barang-barang melalui atau dengan alat wireless handle
seperti telepon seluler dan personal digital assistant. Pembantu digital pribadi itu sebuah alat elektronik yang berbasis komputer dan berbentuk kecil serta dapat dibawa kemana-mana. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Elis Laili Horinisa. Kemudian M-commerce, yang pertama itu terminologi dan standar M-commerce. Ada SMS atau Short Message Service, kemudian EMS dan juga MMS. Kemudian ada pun atribut M-commerce dan faktor ekonominya. Yang pertama yaitu mobilitas, yaitu para pemakai membawa ponsel atau mobile device lainnya. Kemudian yang kedua, jangkauan luas, orang dapat dihubungi atau dituju pada setiap waktu. Kemudian ada nilai tambah atribut atau M-commerce. Yang pertama yaitu instant convenience, yaitu koneksi cepat dan mudah ke internet, dan juga localization produk dan service, yaitu mengetahui di mana lokasi pemakai setiap saat dan memberikan layanan kepada pemakainya sendiri. Kemudian infrastruktur e-commerce dan juga M-commerce. Infrastruktur e-commerce sendiri yaitu membangun e-commerce. Yang pertama, infrastruktur teknologi informasi. Adapun internet, extranet, dan juga intranet. Yang kedua, directory service, yaitu penyedia, pelaku bisnis, dan penggunanya. Salah satu jenisnya yaitu DNS. Kemudian ada interface, suatu sistem koneksi dan interaksi antara hardware, software, dan juga user. Kemudian ada extranet. Extranet adalah jaringan pribadi yang menggunakan protokol internet dan sistem telekomunikasi publik untuk membagi sebagian informasi bisnis atau operasi secara aman kepada penyalur, penjual, mitra, dan juga pelanggan. Kemudian ada intranet, yaitu sebuah jaringan komputer berbasis protokol seperti internet, hanya saja digunakan dalam internal perusahaan, kantor, bahkan warung internet atau warnet pun dapat dikategorikan sebagai internet. Kemudian infrastruktur e-commerce sendiri, yaitu yang pertama perangkat keras atau hardware seperti telepon seluler, PDA, attachable keyboard. Kemudian yang kedua ada perangkat lunak atau software, yaitu tampilan layar aplikasi mobile, aplikasi middleware, dan juga wireless. Kemudian yang ketiga itu ada media transmisinya, yaitu microwave, satelit, bluetooth, dan juga radio. Kemudian manfaat dan juga kelemahan e-commerce sendiri, yang pertama bagi konsumen, bagi masyarakat, dan juga untuk bisnis sendiri. Untuk konsumen sendiri menjadi tidak perlu repot-repot untuk keluar rumah sehingga dapat meminimalisir untuk bertemu atau terlibat dalam kerumunan sendiri. Sehingga kita dapat memilih produk itu hanya melalui di rumah saja tanpa langsung kepada penjual. Kemudian bagi masyarakat, e-commerce memungkinkan seorang berbisnis tanpa keluar rumah dan dengan modal komputer dan jaringan internet, sehingga tidak perlu kita mempunyai toko offline. Kemudian bagi bisnis sendiri dalam siklus jual beli biasa, pelanggan hanya mencakup daerah itu saja, tetapi dengan e-commerce pelanggan dapat menjangkau pelanggan dari pelosok daerah mana saja. Kemudian kelemahan sendiri yaitu biaya itu relatif lebih tinggi dan ada kekhawatiran tentang masalah keamanan uang. Kemudian ada piranti lunak yang belum mapan atau belum tersedia. Kesimpulannya, pengembangan aplikasi e-commerce bagi sebuah perusahaan atau lembaga merupakan proses yang cukup kompleks, melibatkan beberapa organisasi atau situs dalam penanganan security dan otoritas. Perangkat lunak aplikasi e-commerce dalam dunia bisnis dapat mendukung pemotongan rantai distribusi sehingga konsumen dapat memperoleh suatu produk dengan harga yang lebih murah dan lebih praktis tanpa harus menghabiskan banyak tenaga serta biaya transportasi untuk memperoleh barang atau item yang diinginkan. Kemudian kami ingin sedikit
memberikan seperti apa atau peragaan video bagaimana membuat akun e-commerce. Ini merupakan salah satu tutorial atau cara untuk membuat berikut merupakan cara untuk membuat akun Shopee e-commerce dari salah satu online shop yang banyak digunakan oleh warga kita. Salah satunya yaitu Shopee. Akan dijelaskan oleh Mbak Atika. Oke, yang pertama itu kita buka aplikasi Shopee-nya. Tapi sebelumnya jangan lupa download dulu ya aplikasinya. Kemudian kita buka itu yang akun. Terus klik daftar. Kemudian kita masukkan nomor telepon kita yang akan digunakan. Kalau udah nanti kita klik lanjut. Nah, nanti akan muncul kode seperti ini. Nah, kita tinggal tulis aja kodenya. Nanti kan ada muncul SMS atau kode verifikasi gitu. Nah, itu langsung dimasukkan ke sini aja. Klik lanjut, terus kita buat passwordnya. Itu yang sesuai, ada karakternya, ada satu huruf besar, dan ada satu huruf kecil. Soalnya kalau enggak, nanti enggak bisa gitu. Kalau udah, nanti akunnya kan udah jadi. Nah, nanti kita akan memberikan namanya sesuai yang kita inginkan. Untuk kalau shop kita tuh mau dikasih nama apa gitu. Ya ini salah satunya. Kan kita mau jualan kayak kosmetik gitu. Ini contohnya. Nah, nanti kalau udah jadi itu namanya, nanti jadinya kayak gini, contoh akunnya. Jadi kalau ingin mau jual barang-barangnya itu bisa diklik di itu, yang di atas dimulai jual itu. Nah, nanti kita bisa memasukkan gambar-gambar barang yang kita jual, terus
Nanti dikasih keterangan juga bisa kayak gitu. Nah, sekian untuk cara pembuatan akun Shopee, ya, salah satu situs jual beli online yang saat ini sedang marak di masyarakat luas. Nah, sekian dari kita. Apabila ada salah kata atau kita mohon maaf. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.